Halo semuanya, pada hari ini kami dari kelompok 2 yang pada hari ini akan membuatkan video tutorial langkah-langkah dalam pembuatan peta NDBI atau Normalized Difference Build-up Index yang digunakan untuk menganalisis kawasan terbangun di suatu wilayah dengan menggunakan citra Landsat 8. NDBI digunakan untuk mengidentifikasi tingkat keterbangunan dan kawasan terbangun pada wilayah penelitian. Nilai NDBI dihitung menggunakan kanal short wave infrared atau SWIR dan near infrared atau NIR dengan menggunakan band 6 dan band 5. Semakin tinggi nilai NDBI menunjukkan semakin dominan permukaan terbangun seperti permukiman jalan dan kawasan perkotaan. NDBI atau Normalized Difference Build-up Index memiliki berbagai manfaat dalam mendukung perencanaan wilayah dan tata ruang. NDBI dapat digunakan untuk mengidentifikasi kawasan terbangun sehingga persebaran permukiman dan pusat kegiatan dapat diketahui dengan lebih jelas. Selain itu, NDBI juga bermanfaat untuk memantau perkembangan perkotaan atau urban growth dari waktu ke waktu melalui analisis multitemporal, serta mendeteksi perubahan penggunaan lahan, misalnya perubahan pertanian menjadi kawasan permukiman. Informasi yang dihasilkan dari NDBI mendukung penyusunan rencana tata ruang wilayah atau RT/RW dengan menyediakan data spasial mengenai kawasan terbangun. Selanjutnya, NDBI dapat membantu menentukan arah pengembangan wilayah agar pembangunan berlangsung secara lebih terencana dan efisien. NDBI juga berperan dalam mengevaluasi dampak urbanisasi seperti berkurangnya ruang terbuka hijau akibat meningkatnya kawasan terbangun, serta menjadi dasar dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan infrastruktur, transportasi, dan pelayanan publik. Sebelum kita memulai langkah-langkah pembuatan peta NDBI tersebut, maka langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu dengan mendownload citra Landsat 8 di web USGS. Berikut langsung kita download datanya. Langkah pertama yaitu kita buka Chrome yang berada di laptop kita masing-masing. Kedua, kita klik dari menu pencarian yaitu download citra USGS. Maka yang paling depan nanti akan muncul Earth Explorer USGS. Selanjutnya kita klik, maka akan muncul tampilan seperti ini. Teman-teman juga bisa mengubah berbagai jenis-jenis peta yang menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Ketika teman-teman baru saja membuka web USGS ini, teman-teman diharapkan untuk login terlebih dahulu supaya nantinya kita dapat bisa mendownload citra Landsat 8 di dalam web USGS ini. Langsung saja kita cari di feature, langsung ke address atau place untuk mencari lokasi yang kita butuhkan untuk membuat peta NDBI. Saya akan mencari data lokasi terkait Kulon Progo, daerah Kulon Progo. Maka kita klik Kulon Progo. Terus kita klik link yang di bawah, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Zoom. Ya, ini sudah terlihat daerah keseluruhan Kabupaten Kulon Progo. Terus kita klik yang Yes Map. Nanti secara otomatis akan memblok semua daerah yang kita butuhkan. Untuk menyesuaikan, kita akan memotongnya secara manual ya teman-teman. Setelah menyesuaikan daerah yang kita butuhkan, selanjutnya kita akan pilih
tahun data yang akan kita butuhkan dalam membuat peta NDBI ini. Kita akan cari, mengklik result, maka akan muncul beberapa data yang dibutuhkan untuk membuat peta tersebut. Kita pilih yang paling bagus ya teman-teman, soalnya ini banyak sekali pilihan yang digunakan untuk mengambil data yang dibutuhkan. Terus kita klik download, produk option, nah pada produk option ini nanti akan ditampilkan banyak sekali data yang sekiranya kita download untuk membuat peta NDBI ini. Namun karena kebutuhan, saya akan mendownload keseluruhan data tersebut. Klik download. Kita tunggu downloadnya sampai 8 menit. Setelah berhasil mendownload data Citra Landsat 8 yang didownload di dalam web USGS, langkah selanjutnya itu kita akan membuka software ArcGIS untuk memulai membuat peta NDBI. Masuk ke dalam tampilan ArcGIS, langkah selanjutnya itu kita add data Landsat 8 yang telah kita download tadi di dalam web USGS. Klik add data, cari data yang kalian simpan tadi di folder mana. Saya simpan di data USGS Landsat 8. Karena pada hari ini kita akan membuat peta NDBI, maka band yang akan kita gunakan yaitu band 6 dan band 5 dengan format TIFF. Kita akan mencari band 6, control klik, dan band 5, terus add data. Teman-teman bisa lihat ini adalah Citra Landsat 8 yang telah kita download tadi, yaitu band 6 dan juga band 5. Setelah teman-teman melihat data band 6 dan band 5, langkah selanjutnya itu kita akan memasukkan SHP Kulon Progo yang telah teman-teman download di Ina Geoportal untuk mendownload SHP Kulon Progo. Kita add data, SHP Kabupaten Kulon Progo, dan add. Ya, maka akan muncul daerah Kulon Progo di bawah yang warna hijau. Kita pilih yang SHP Kulon Progo, open attribute table, kemudian klik satu kali untuk memunculkan daerah. Kemudian langkah selanjutnya itu kita akan melakukan proses klik supaya wilayah Kulon Progo dapat terlihat secara maksimal. Caranya klik Windows, Image Analysis. Yang kedua, data ini kita masukkan dengan cara control klik. Terus yang di bawah processing kita ketik klik yang klik. Terus yang hasil klik tersebut kita ubah namanya supaya lebih mudah. Band 6, band 5.
sebelumnya kita bisa menghapus ini, teman-teman. Caranya itu kita remove. Ini adalah hasil dari proses klik tadi, sehingga memunculkan daerah kolom perokok secara keseluruhan, sehingga nantinya kita dapat menganalisisnya dengan baik. Langkah selanjutnya yaitu kita akan melakukan proses raster kalkulator dengan rumus di bawah ini. Cara melakukan proses raster kalkulator itu dengan cari menu R Toolbox, kemudian cari yang Spatial Analysis Tools, Map Algebra bagi ini, terus raster kalkulator. Tunggu sebentar. Selanjutnya kita cari yang float, klik 2 kali. Selanjutnya kita ambil yang band 6 dikurangi band 5, terus strip float lagi band 6 tambah band 5. Setelah selesai, masukkan rumusnya untuk perhitungan raster kalkulator. Selanjutnya kita klik OK. Sebentar, karena raster kalkulatornya sedang menjalan. Ya, berhasil ya teman-teman, itu di atas raster kal 13. Teman-teman dapat mengubah namanya dengan klik kanan, properties, masuk pada menu classify, kemudian classify, kelasnya kita dapat ubah ke 4 ya, menyesuaikan kebutuhan. Klik OK, terus kita ubah color atau warna, cari yang ini, yang coklat ke biru. Klik, terus yang paling bawah ini kita buka yang hitam. Yes. Setelah selesai melakukan proses classification dengan 4 kelas, selanjutnya kita akan mengubah nama dari setiap label-label dari klasifikasi ini. Teman-teman dapat melihat di sini ada classify NDBI yang digunakan, itu adalah kelas-kelas atau label-label yang digunakan untuk membuat data NDBI. Yang pertama, non-permukiman. Kedua, permukiman jarang. Ketiga, permukiman rapat dan permukiman sangat rapat. Setelah selesai mengubah label dari setiap klasifikasi, kemudian klik OK. Maka teman-teman dapat melihat hasil dari proses simbologi tadi, terlihat berbagai warna-warna yang telah kita tambahkan tadi. Yang coklat itu non permukiman, kemudian coklat muda permukiman jarang, yang warna-warna hijau
warna-warna hijau ini itu adalah permukiman rapat dan yang hitam adalah permukiman sangat rapat. Setelah selesai melakukan proses raster kalkulator dan simbologi pada peta ini, selanjutnya langkah yang akan kita lakukan yaitu membuat layout peta. Klik yang layout view, kemudian masuk pada file, back and print setup, kemudian kita pilih format yang kita butuhkan. Yang saya gunakan di situ adalah A3 dengan orientasi landscape, kemudian klik OK. Teman-teman tinggal menyesuaikan. Setelah teman-teman menyesuaikan tata letak petanya, selanjutnya kalau teman-teman mau membuat tampilan petanya lebih menarik, maka kita dapat menambahkan add base map supaya petanya tidak terlalu polos. Caranya add data, kemudian pilih yang add base map, tunggu sebentar, kemudian pilih yang imagery, kemudian add. Ya, maka akan muncul tampilan hasil dari base map tersebut dengan tipe imagery. Selanjutnya kita akan membuat tabel sistem informasinya atau representasi data dari peta NDBI tersebut. Caranya klik yang bagian rectangle, kemudian sesuaikan dengan yang di samping peta. Selanjutnya kita akan menambahkan grid pada peta. Caranya klik pada peta, klik kanan, properties. Pertama kita ubah koordinat sistemnya ke BGS 1984 UTM zone 49S. Karena Kulon Progo berada di daerah Yogyakarta, maka area zonanya itu di UTM 49S. Klik OK. Klik lagi, klik kanan, properties, klik new grid, measure grid, next. Selanjutnya pada bagian properties kita klik yang BGS 1984 UTM zone 49S, klik OK. Next, next, next. Kemudian klik pada bagian properties, size angkanya ke 11 saja teman-teman, kemudian additional properties, number format ubah ke 0. Alasannya diubah ke 0 dikarenakan supaya desimal dari masing-masing angka di atas grid tersebut tidak banyak. Oke. Nah, kita bisa lihat bersama bahwasannya telah muncul grid atau garis-garis di dalam peta dan angka-angka dari samping peta dan atas.
kunci skalanya supaya tidak berubah. Selanjutnya kita masuk pada kotak yang sebelah. Kita ubah warnanya, properties, fill colornya diubah menjadi no color, dan outline colornya diubah menjadi hitam yang pekat. Klik OK. Langkah yang pertama, kita akan memasukkan logo instansi, kampus, dan juga kolom logo. Insert picture. Insert lagi picture, cari yang logo kolom logo. Kemudian kita sesuaikan. Kita akan menambahkan teks. Klik 2 kali pada teks dan ketik peta NDBI dalam kurung normalize difference with up index. Enter. Kabupaten Kulon Progo. Klik yang ada di tengah, kemudian OK. Kita bold, kemudian pilih yang 12. Format hurufnya saya pilih yang Times New Roman. Menyesuaikan. Langkah selanjutnya kita akan menambahkan garis di bawah teks tersebut. Klik rectangle, kemudian pilih yang opsi line, kemudian menyesuaikan yang di bawah teks. Klik 2 kali. Kemudian di bawahnya kita akan menambahkan arah mata angin dan scale bar. Insert, klik yang insert. Not row, pilih yang ini. Sesuaikan. Kemudian pilih yang insert lagi. Scale bar. Saya pilih yang ini. Properties, saya ubah formatnya ke meter. Oke. Kita tambahkan lagi informasi skala teks dengan cara klik yang skala teks, pilih bagian atas, klik, kemudian OK. Maka skala yang kita gunakan untuk membuat peta NDBI ini yaitu 1:150.000. Kita bold. Formatnya kita ubah yang Times New Roman. Sesuaikan. Tambahkan garis. Kemudian kita akan menambahkan informasi legendanya. Caranya kita klik insert, legend, pilih yang raster aja teman-teman.
legenda ada dua opsi, yaitu hasil dari raster tersebut dan SHP kelompok yang tadi. Next. X. Legenda. Klik rata tengah. Bold. Formatnya seperti biasa, Times New Roman. Tambahkan lagi garis. Kemudian kita tambahkan insert peta untuk mengetahui keberadaan wilayah di kelompok. Caranya klik bagian insert, kemudian data frame. Pilih formatnya Times New Roman, kemudian sesuaikan. Kemudian pada bagian data frame ini kita tambahkan SHP kelompok. Caranya klik kanan, add data, kita add yang SHP Kabupaten Kulon Progo. Supaya tampilannya lebih maksimal dan tidak terlalu polos, kita tambahkan add place map. Pada bagian add data, add place map, pilih tipe yang image. Sudah muncul tampilan XBSP-nya sehingga membuat insert petanya tidak terlihat polos. Kemudian menyesuaikan. Seperti biasa lagi kita tarik garis, kemudian kita kasih nilai. Langkah selanjutnya kita akan membuat sumber peta, artinya kita memberikan informasi ke dalam legenda data-data apa saja yang kita butuhkan dalam peta ini. Klik teks. Untuk kali ini
membuat data titik 2 satu. Data yang kita download pertama itu tadi Citra USGS 8 2 Q kota. Oke, tombol type-nya seperti biasa Times New Roman. Garis yang terakhir kita akan membuat informasi siapa yang membuat peta ini benar. Board habis dorong. Maka jadilah peta NDBI atau Normalized Difference Build-up Index Kabupaten Kulon Progo dengan skala 1:150.000. Baik, adapun hasil dari peta NDBI berdasarkan peta Normalized Difference Build-up Index atau NDBI Kabupaten Kulon Progo, pola sebaran NDBI menunjukkan bahwa kawasan dengan tingkat keterbangunan tinggi terkonsentrasi di wilayah tengah hingga selatan, sedangkan wilayah utara didominasi oleh kawasan non-permukiman yang masih memiliki tutupan vegetasi dan lahan alami yang cukup luas. Pertama, non-permukiman, yang mana ditunjukkan dengan warna coklat tua. Pertama, tersebar pada sebagian besar wilayah Samigaluh, Grimulyo, Kokap, dan Kalibawang, terutama pada kawasan perbukitan Manore di bagian utara Kabupaten Kulon Progo. Lalu kemudian yang kedua menunjukkan wilayah yang masih didominasi oleh vegetasi, lahan pertanian, kebun, hutan, dan lahan terbuka alami dengan tingkat keterbangunan yang rendah. Yang ketiga, faktor penyebabnya karena masih banyak didominasi oleh penggunaan lahan berupa hutan rakyat, kebun campuran, dan lahan pertanian serta aksesibilitas yang lebih terbatas dibandingkan kawasan perkotaan. Yang kedua adalah permukiman jarang, yang mana ditunjukkan oleh warna coklat muda. Pertama, terkonsentrasi hampir di seluruh wilayah Kabupaten Kulon Progo, terutama pada Pengasi, Nanggulan, Santolo, Lendah, Temon, Panjatan, dan Galur. Kedua, menunjukkan adanya bangunan dan aktivitas permukiman, namun masih diselingi oleh lahan pertanian, kebun, dan ruang terbuka. Yang ketiga, penyebab wilayah tersebut
masih jarang permukiman, dimana karena ketersediaan lahan yang masih luas sehingga perkembangan bangunan belum terlalu rapat atau padat. Lalu kemudian perkembangan kawasan perkotaan dan aktivitas ekonomi. 3. Permukiman rapat yang ditujukan oleh warna hijau muda. Permukiman rapat terkonsentrasi di wilayah Kecamatan Wates, Pegasi bagian selatan, Sontolo, Lendah, dan Temon. Menunjukkan konsentrasi bangunan yang lebih tinggi dibandingkan kawasan pedesaan di bagian utara, dan merupakan wilayah pusat kegiatan ekonomi dan pelayanan masyarakat. 5. Permukiman sangat rapat yang ditunjukkan oleh warna hitam. Nah, di bagian ini terkonsentrasi pada Kecamatan Wates, sebagian Sentolo, dan serta kawasan Temon bagian selatan yang berdekatan dengan Bandara Internasional Yogyakarta atau YIA. B. Menunjukkan kawasan dengan tingkat keterbangunan tertinggi di Kabupaten Kulon Progo. Karena Wates merupakan pusat dan pemerintahan dan pusat pelayanan Kabupaten Kulon Progo, sehingga konsentrasi permukimannya lebih berada di sekitar daerah Wates, yang membuat konsentrasi permukimannya terlihat lebih tinggi. Adanya Bandara YIA International Airport atau YIA yang mendorong pembangunan infrastruktur dan kegiatan ekonomi sehingga permukimannya terlihat sangat rapat.